Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Yeni Rambu Puga, SPDGR CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Umuratungai Barat. Hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dan saya ditemani oleh ibu guru yang sangat luar biasa yang akan saya lakukan praobservasi pada hari ini. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ya, ini Ibu Damaris Marak, beliau mengajar TIK di kelas 8 dan saya akan melakukan percakapan praobservasi dalam rangka nanti akan persiapan kegiatan observasi. Oke, Ibu, apa kabar hari ini? Baik-baik, sehat walafiat. Ya. Jadi kita akan melakukan percakapan praobservasi untuk kepentingan supervisi akademik. Dan setelah melakukan percakapan praobservasi, kita akan melakukan observasi di dalam kelas. Dan percakapan praobservasi ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Ibu dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Ya, Ibu, ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan dan Ibu akan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang saya sampaikan. Ibu, dari percakapan observasi ini, apa tujuan pembelajaran yang Ibu akan sampaikan nanti pada proses observasi? Ya, baik. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam kelas adalah peserta didik memahami fungsi sistem komputer, yaitu ada perangkat keras dan sistem operasinya, dan juga memungkinkan menerima input, menyimpan, memproses, dan menjadi data sesuai dengan spesifikasinya. Oke, Ibu, jadi Ibu punya tujuan pembelajaran agar peserta didik memahami fungsi sistem komputer, bahkan lebih detailnya lagi menerima input sampai menyajikan data. Nanti itu adalah tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Oke Ibu, jadi nanti dalam proses pembelajaran area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu itu seperti apa? Ya, ada pengembangannya, ada pengetahuannya, ya. Ada keterampilannya. Ya. Kalau pada pengetahuannya, kira-kira Ibu mau mengembangkan apa? Saya mau mengembangkan bagaimana peserta didik memahami sistem atau komponen atau bagian-bagian daripada komputer. Oke, dari segi keterampilannya? Dari segi keterampilannya, ya peserta didik mampu menyajikan data dalam bentuk presentasi. Oke, baik sekali. Jadi ada segi area pengembangan pada pengetahuan dan area pengembangan pada keterampilan. Untuk mencapai itu semua yang Ibu sebutkan tadi, pasti ada strategi atau model pembelajaran yang Ibu terapkan dalam proses pembelajaran yang akan datang. Mohon gambarkan strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode yang Ibu akan pakai nanti dalam proses pembelajaran. Baik, strategi yang saya akan pakai adalah model pembelajaran discovery learning, itu belajar sendiri. Yang kedua ada direct instruction, yaitu pembelajaran langsung. Kalau kami di TIK Ibu bukan hanya observasi, kami mempraktekkan lewat beberapa komputer. Itu yang kita punya lab komputer. Berarti kita mengajak anak untuk pembelajaran langsung. Yang berikut metode, ada diskusi, ada tanya jawab, ada penugasan. Oke, baik sekali Ibu. Dan kira-kira apalagi hal lain mungkin yang Ibu mau sampaikan terkait strategi tadi, masih ada? Ya, mungkin dari strategi tadi saya inginkan masukan dari Ibu lah, kekurangan yang masih dalam pembelajaran TIK itu mungkin masih ada tambahan tentang strategi lainnya. Oke, jadi apalagi Ibu ini dalam mata pelajaran TIK, jadi sudah pasti anak-anak ini lebih melihat langsung, praktek langsung, ini pasti anak-anak lebih senang. Jadi sangat baik sekali tadi itu Ibu bisa dalam direct instruction, pembelajaran langsung.
Oke Ibu, kira-kira kapan waktu Ibu menerapkan proses pembelajaran ini? Di kelas mana, pada jam berapa? Penerapannya saya ada pada hari Kamis Ya. di kelas 8A pada jam 3 dan 4. Oke, baik Ibu, saya akan datang nanti pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran untuk melakukan observasi atau supervisi pada kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan. Proses observasi yang saya lakukan tidak bertujuan untuk melakukan kritik, tapi mari kita saling belajar. Demikian Ibu, terima kasih, sampai ketemu nanti pada saat proses observasi. Siap. Hormat. Selamat pagi. Halo. Hai. Apa kabar kita hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai segala aktivitas kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ini doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Baik, Ibu akan mencek kehadiran kalian. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Ya toh, kita akan memulai pembelajaran kita tentang informatika. Halo. Hai. Coba kita beri kita. Coba. Siap. Silakan, coba silakan. Jangan sekali dulu. Satu kali. Kita SD. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita harus tahu fungsi daripada sistem komputer. Karena dalam sebuah komputer ini ada berapa sistem? Ada dua. Ada sistem perangkat keras dan perangkat lunak. Itu tujuan pembelajarannya. Harus kita capai pada hari ini. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita harus tahu fungsi daripada sistem komputer. Karena dalam sebuah komputer ini ada berapa sistem? Ada dua. Ada sistem perangkat keras dan perangkat lunak. Itu tujuan pembelajarannya. Harus kita capai pada hari ini. Baik, dalam pembelajaran tentang sistem komputer di situ ada penilaian. Ada penilaian bisa. Nah, baik. Untuk itu kita masuk pada materi kita hari ini tentang sistem komputer. Silakan lihat di depan. Kita duduk dalam bentuk kelompok di sini, kelompok 1. Bisa? Sudah? Kita lihat diskusi atau kelompok. Ibu minta ini kita buat kesepakatan kelas. Ini kelompok 1. Ya, di situ ada beberapa soal yang kalian harus kerjakan. Perhatikan, ada 5 nomor soal. Ada yang kalian kerjakan di situ. Di situ kalian diskusikan dan menjawab sesuai pertanyaan. Silakan. Kelompok 1, itunya siapa? Nama siapa? Di kelompok 2, Lisa. Kelompok 3, kelompok 4, Lisa. Oke, silakan. Ini kelompok 1. Ya, di situ ada beberapa soal yang kalian harus kerjakan. Perhatikan, ada 5 nomor soal. Ada yang kalian kerjakan di situ. Di situ kalian diskusikan dan menjawab sesuai pertanyaan. Silakan. Kelompok 1, itunya siapa? Nama siapa? Di kelompok 2, Lisa. Kelompok 3, kelompok 4, Lisa. Oke, silakan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk satu, kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Jawaban nomor 1 akan dijawab oleh Ria. Jelaskan 3 komponen sistem komputer. 1. Perangkat keras. Perangkat keras merupakan perangkat yang memiliki wujud fisikal dan dapat disentuh atau dipindahkan. 2. Perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan perangkat penghubung antara sentuhan dan perangkat keras. Yang ketiga, pengguna. Pengguna merupakan orang yang menggunakan perangkat tersebut. Demikian dari kami. Jika ada yang memberikan saran, komentar, pertanyaan, kami persilakan. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali ya. Silakan kelompok lain. Ada pertanyaan atau masukan? Sini. Ada? Kelompok 2. Silakan kelompok 3. Ini yang dimaksud dengan pengguna itu apa? Kan 3 ini. Yang soal tadi mengatakan bahwa jelaskan 3 komponen sistem komputer. Pengguna itu merupakan orang yang menggunakan perangkat tersebut. Ada dari kelompok yang atau teman-teman kelompok ada yang mau menambahkan? Ya, bagian dari sistem komputer itu ada pengguna. Kelompok 2. Bisa silakan datang pertanyaan seperti itu tadi. Nanti kalau ini teman-teman yang ada baca, dimana tadi soal dia tadi ada amanat di presentasi lagi, tadi dia tidak lama. Oke, kita beri tepuk tangan kita satu. Dari apa? Dari pertanyaan kelompok 3. Ada? Kelompok 4 ada di mana? Ada di mana? Masih ada? Sini. Demikian dari kami. Terima kasih. Maksudnya tadi ada sepatu pengguna. Bagaimana kelompok 3 bisa mengerti tentang pengguna? Bisa? Puas? Nah, sekarang ditambah sedikit ya. Masuk pengguna itu dari komputer itu yang mengelola itu manusia. Tapi yang digunakan itu ada komputer, itu ada input dan ada output. Itu maksud daripada pengguna, bukan hanya manusia. Tetapi yang mengoperasikan itu adalah manusia dengan menggunakan komputer. Dan di dalam komputer itu ada kegunaan. Jadi tadi menyimpan data, menganalisis data, itu ada di dalam penggunaan daripada komputer. Oke. Demikian dari kami. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil. Ya, kita berikan tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawab. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada kelompok 2. Untuk tambahan dan pertanyaan kami, saya selaku ketua kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk kita. Silakan kelompok 3. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Terima kasih telah memberikan kepada kami tiga presentasikan hasil diskusi. Nah, Tepuk tangan sekali. Ya, sekian dari terima kasih dulu. Silakan dulu. Oke. Kelompok 4. Jadi itu kita sudah seperti prosesor. Oke. Semangat. Dadang, ding ding ding, dung dung dung. Dadang, ding ding ding, dung dung dung. Se de de, ma de de, na de de, semangat. Oke, silakan kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami. Kami dari kelompok 4 akan menyelesaikan hasil diskusi kami. Bisa 3 kategori perangkat lunak atau operasi. 1. Sistem operasi. 2. Aplikasi. 3. Perangkat lunak penggunaan. Setelah jika ada masukan dari pimpinan, kami persilakan. Ya, kita berikan lagi. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Silakan kelompok 3 yang dimaksud dengan aplikasi bagaimana? Menggunakan komputer siapa yang dikembangkan untuk video yang spesifik. Sistem operasi. Sistem operasi merupakan satuan yang diuji untuk melayani program-program lain dari interaksi dengan anak biasa. Masalah? Apa itu perangkat lunak penggunaan? Perangkat lunak penggunaan komputer yang berfungsi sebagai pengguna dan pengguna yang aktif. Bagaimana? Bisa? Oke. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik. Itulah hasil diskusi
kasih dulu, silakan dulu. Oke. Oke, Pak. Ada semua muda, semangat, silakan, kita mau Pak, jadi semangat. Ya, jadi itu kita sudah seperti prosesor. Oke. Semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Oke, silakan kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Kami dari empat akan menyelesaikan hasil kami. 5. Bisa 3 kategori peralatan atau operasi. 1. Sistem operasi. 2. Aplikasi. 3. Peralatan penggunaan. Ya, kita sekali lagi. Silakan kami berkomunikasi lagi. Silakan kita kopi ya. Yang dimaksud dengan aplikasi itu apa? Menggunakan komputer siapa yang dikembangkan untuk video yang spesifik. Spesifik. Sistem operasi. Sistem operasi merupakan satuan penggabungan ini untuk menangani program-program lain dari interaksi dengan anak kelas. Masalah? Apa itu peralatan penggunaan? Aku masih menggunakan komputer yang berfungsi sebagai pengguna dan pengguna dari kelas. Bagaimana? Bisa? Oke. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik. Itulah hasil diskusi kita pada hari ini. Dan saat ini Ibu minta untuk kita jeda sedikit sambil tarik nafas, ya toh. Kita merenung, wih, kalau ternyata komputer ini terlalu sulit. Kita belajar bahkan di bahasa Inggris kita tahu kita untuk ya begitu. Silakan Anda merenung. Kita masuk pada sebuah refleksi. Ibu akan memberikan kuis. Bisa kira-kira dari pembelajaran kita sepanjang hari ini hal-hal apa saja yang menarik menurut Anda? Hal-hal apa saja yang penting selama pembelajaran nanti? Kita berikan tepuk tangan. Kita dapat mendapat hal baru yang kita rasakan kita tidak tahu tadi dari tempat kita bisa tahu apa yang kita lakukan. Kita berikan tepuk tangan. Kita dapat mendapat hal baru yang kita rasakan kita tidak tahu tadi dari tempat kita bisa tahu apa yang kita lakukan. Itu dari pembelajaran ini kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Kira kesimpulan yang pertama itu apa tadi? Bahwa komputer itu terdiri dari 3 komponen. Begitu Tante Lin? Oke. Ada perangkat keras, ada perangkat lunak, dan ada pengguna. Yang kesimpulan yang kedua, ya kita bisa paham. Kita paham arti itu perangkat lunak. Berarti kita tahu pengertian perangkat lunak dan contoh. Kesimpulan yang berikut. Dari gambar tadi yang kita amati, di situ ada perangkat keras yang kita kenal dengan hardware. Di sini perangkat keras, kita lihat ini yang namanya mouse. Ini perangkat yang terdiri dari beberapa bagian toh. Ya, di situ ada perangkat bagian masukan, bagian keluaran, bagian processing, dan bagian penyimpanan. Nah, di situ ada beberapa contoh berikut. Kita kenal perangkat lunak. Ada beberapa perangkat lunak tadi katakan yang sudah dikatakan dalam kehidupan kita kan ada yang sering kita lihat. Kalau di HP itu ada memori salah satu bagian dari perangkat lunak. Flash disk adalah salah satu bagian daripada perangkat lunak. Itu beberapa kesimpulan yang kita ambil pada hari ini, dan yang terakhir adalah untuk materi kita pada hari ini kita sampai di sini, dan pertemuan berikutnya kita ulangan harian atau kita kenal dengan sumatif harian. Bisa? Teman-teman, mari kita sudah doa kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami hanya dalam nama Bapa kami berdoa. Amin.
saya Yeni Rampuga dari SMP Negeri 1 Muratubile Barat CGP Angkatan 11. Dan bersama saya hari ini pada proses pasca observasi ada Ibu Damaris Marat dan ada Bapak pengajar praktik Bapak Oner, biasa kami sapa Bapak Oner. Dan hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi. Kemarin kita sudah melakukan observasi kelas dan hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi. Setelah melakukan pasca observasi Ibu, apa perasaan? Bagaimana perasaannya? Ya, perasaan senang, tegang, ada semua. Ya, Perasaan senang, tegang, ya senang karena saya memiliki pelajaran. oke. Jadi kemarin Ibu merasakan dengan perasaan senang walaupun ada tegang sedikit dan ada banyak hal yang Ibu lakukan. Kemarin ada area pengembangan yang Ibu ceritakan kemarin pada yang Ibu lakukan pada saat observasi. Coba Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas. Ya, ada pengembangan kognitifnya, Ya, ada pengembangan keterampilan. nah, kognitifnya itu seperti apa? Coba Ibu gambarkan. Kognitif adalah pengetahuan. Nah, dalam pembelajaran itu masih banyak anak pengetahuan tentang pembelajaran ini pas banyak anak yang belum memahami tentang tujuan pembelajaran. Dan saya berharap setelah kemarin itu, setelah pelaksanaannya, ternyata anak-anak itu banyak yang aktif. Untuk area keterampilannya, Untuk area keterampilannya, peserta didik menyajikan hasil-hasil diskusi mereka. Mereka mempresentasikan dengan baik. oke, Ibu sudah menyampaikan tadi area pengembangan, ada area pengembangan kognitif dan keterampilan. Kira-kira menurut Ibu, apakah area pengembangan ini yang Ibu lakukan di dalam kelas sudah berhasil atau belum? Ya, berhasil, tidak maksimal karena mungkin dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin itu masih banyak kekurangan. Salah satunya dalam pembelajaran diskusi kelompok itu mungkin ada saja format itu yang saya tidak isi, yang tidak sempat saya isikan. Itu salah satu kekurangan saya. Oke. Kira-kira apalagi kekurangan lain, mungkin kendala lain di dalam kelas, mungkin yang berkaitan dengan Ibu sendiri seperti tadi yang Ibu sudah ceritakan, kemudian berkaitan dengan proses pembelajaran, mungkin ada kendala lain yang terjadi. Kendalanya bahwa dalam pembelajaran juga di kelas masih banyak anak yang belum aktif. Ya, Dalam kelompok masih ada anak yang belum aktif, yang aktif untuk dalam diskusinya. Dan yang kedua, masih ada anak yang tidak hadir karena sakit. ya, itu menjadi kendala juga ya untuk kita guru. Kalau anak sakit, itu sudah pasti kegiatan pembelajaran belum maksimal. Kemudian harapan Ibu untuk proses pembelajaran yang akan datang, kira-kira seperti apa? Harapan saya dengan saya usahakan semaksimal mungkin waktu yang masih ada bisa akan berusaha untuk melanjutkan pembelajaran ini bagi anak-anak yang belum aktif, bahkan anak-anak yang belum aktif. Ini ada tantangan ke depan. Kira-kira untuk melakukan perubahan apa yang Ibu mau lakukan ini ke depan dan kapan itu rencananya diimplementasi? Kalau rencana saya mungkin saya tidak bisa tentukan waktunya, Iya. karena maaf Ibu, kegiatan ini juga masih saya butuh waktu lagi untuk berdiskusi lagi dengan teman. Iya. Hanya waktunya bisa tentukan, tetap saya berusaha untuk menindaklanjuti. Oke, Ibu.
Jadi kalau saya sangat bersedia untuk ketika nanti ibu mau berdiskusi juga dengan saya, untuk mau tanya-tanya terkait proses pembelajaran, perubahan apa yang mau dilakukan. Saya siap untuk membantu ibu dalam melakukan proses diskusi. Dan demikian sudah kegiatan pasca observasi kita, percakapan pasca observasi kita. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang luar biasa yang disampaikan, bahwa dalam proses pembelajaran itu tidak ada yang sempurna. Semua butuh belajar. Kalau anak-anak belajar, apalagi kita guru pasti belajar, karena orang bilang belajar sepanjang hayat. Dan sekarang kita sudah selesai melakukan proses percakapan. Saya berikan kesempatan kepada Bapak pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terkait proses yang kami lakukan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, dan saya sangat terima kasih sekali kepada rekan sejawat yang sudah sangat membantu dari calon guru penggerak kami. Sudah luar biasa, kami sangat mengapresiasi, menghargai segala kolaborasi yang dilakukan. Dan setelah saya menyimak tadi bagaimana proses pasca observasi ini, saya melihat bahwa pasca ini sudah berjalan yang baik, tuntutannya juga berjalan yang baik, dari tujuannya, terus ada identifikasi rencananya, terus ada rencana aksinya, sama terakhirnya tanggung jawabnya. Itu cukup berjalan yang baik. Apa yang CGP kami ungkapkan itu sudah bisa mengeluarkan segala apa yang menjadi kendala, terus apa yang menjadi harapan dan tindak lanjut yang akan dikerjakan. Luar biasa, dan semoga apa yang diharapkan dari kolaborasi ini dari rekan sejawat ini dapat dilaksanakan dengan baik, dan kerjasama atau kolaborasi dengan CGP kami juga dapat berjalan terus, sehingga yang berpihak kepada murid, pembelajaran yang berpihak kepada murid ini dapat benar-benar tercipta. Mungkin ini yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk calon guru penggerak yang luar biasa, dan juga rekan sejawat yang sudah membantu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak. Demikianlah percakapan pasca observasi yang kami lakukan. Terima kasih. Sampai jumpa pada percakapan selanjutnya.